Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Waikanan dari Jalan Lintas Tengah Sumatera Negeri Baru Kecamatan Umpus Mengu Kabupaten Waikanan. Edisi hari ini hari Rabu 8 Juni 2022 seperti yang kami informasikan sebelumnya bahwa kita akan berdialog dengan narasumber kami yaitu dari Inspektorat Kabupaten Waikanan. Dengan topik kita hari ini yaitu jauhi gratifikasi, hidup sehat tanpa korupsi. Pendengar, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang atau barang atau rabat atau diskon, komisi, kemudian pinjaman tanpa bunga, kemudian tiket perjalanan, hasil penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Untuk mengetahui perkembangan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini telah hadir di studio kami yaitu narasumber Bapak Sayuti SPD MM, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah PPUD, ahli muda, penyuluh anti korupsi, Inspektorat Kabupaten Waikanan. Assalamualaikum Bang Sayuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya ajak untuk berinteraksi melalui nomor telepon kami di 0723476167 terkait dengan bahasan kami yaitu hari ini jauhi gratifikasi, hidup sehat tanpa korupsi bersama Bapak Sayuti dari Inspektorat Kabupaten Waikanan. Ya, kalau kita melihat Bang Sayuti ini topik kita pada pagi hari ini jauhi gratifikasi, hidup sehat tanpa korupsi. Namun sebelumnya kita ingin tahu dulu, ini mungkin masyarakat banyak yang kurang tahu, apa sih makna dari gratifikasi itu sendiri nih Bang Sayuti? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi dan ada Kamus Besar. Kamus Besar Indonesia. Ya. Bahwa definisi gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas dalam bentuk rabat, uang, dan lain-lain, baik yang diterima dalam negeri maupun dari luar negeri, kemudian baik diterima dengan sarana elektronik ataupun non elektronik. Jadi pada dasarnya gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, baik apapun bentuknya. Kalau pemberian hadiah bagaimana ini Bang Sayuti? Apakah disebut juga dengan gratifikasi? Pemberian hadiah itu kan pemberian dalam arti luas, berarti hadiah gratifikasi. Gratifikasi juga. Iya. Ada juga unsur unsur pidananya. Pak, merujuk pada definisi gratifikasi itu kan pemberian. Jadi sebenarnya semua pemberian itu gratifikasi. Nah, persoalannya apakah menyangkut dia merujuk pidana atau tidak? Itu kita ngelihat tidak semua gratifikasi itu adalah dampak pidana. Yeah. Jadi ada gratifikasi yang memang boleh, tetapi ada gratifikasi. Nah, gratifikasi yang mengandung unsur pidana itu gratifikasi yang ada unsur suap. Oke. Nah, gratifikasi yang diperbolehkan ini apa saja dulu nih Bang Sayuti? Rinciannya. Kita rinci dulu, ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada gratifikasi artinya yang memang diperbolehkan. Nah, karena di dalam agama apapun, kalau dalam agama Islam itu namanya pemberian itu memang kita dianjurkan untuk saling memberi. Tetapi ada juga pemberian yang memang tidak boleh, diharamkan. Nah, jadi kadang-kadang orang kan definisi gratifikasi itu nggak boleh terima. Ini kadang-kadang salah kaprah. Karena di agama aja menganjurkan kita saling menerima, memberi. Nah, yang diperbolehkan itu misalnya kita memberi ke anak, memberi kepada saudara, kemudian kita ada keluarga yang hajatan. Itu ada beberapa. Artinya yang bisa dirinci itu yang bersifat umum. Kemudian ada dia bentuk kekerabatan. Misalnya ada diskon, dia bersifat umum. Itu boleh. Oke. Artinya ini ada dua jenis ini Bang Sayuti, gratifikasi. Gratifikasi yang diperbolehkan, gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada yang tadi gratifikasi yang wajib dilaporkan. Nah, ini apa maksudnya ini? Gratifikasi yang dia berhubungan dengan jabatan, jadi kepada pegawai negeri sipil dan kepada penyelenggara negara.
Oke. Nah, jadi kepada pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara, kemudian dia mengandung unsur suap, maka seorang penerima gratifikasi itu wajib melaporkan. Oke, wajib melaporkan ke mana ini? Nah, ini wajib melaporkannya ke KPK, tetapi kita sebenarnya ada UPG, unit pengelola gratifikasi, pengaduan gratifikasi. Kalau di Waikanan itu kita bisa kita bisa datang ke inspektorat. Oke, kami membuka diri terhadap pengaduan penerimaan gratifikasi. Oke, ini menarik sekali kalau kita berbicara dengan terkait dengan gratifikasi nih Bang Sayuti ya. Hidup sehat tanpa korupsi. Iya. Nah, mengapa gratifikasi ini sangat digaungkan ini, Bang? Begini, karena banyak terjadi tindakan korupsi. Iya. Itu awalnya bermula dari pemberian gratifikasi. Pemberian gratifikasi, oke. Kalau seseorang penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil, misalnya kemudian dia menerima, ini dikhawatirkan, ini akan bisa merubah keputusan. Dia bisa memberi keputusan atau tidak memberi keputusan terhadap suatu hal yang memang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya seseorang seharusnya tidak diterima, tetapi karena ada objek pemberian, maka si pengambil keputusan ini bisa salah dalam mengambil keputusan. Makanya jadi banyak definisi bahwa gratifikasi ini adalah akar dari korupsi. Tetapi gratifikasi yang mengandung suap. Kalau gratifikasi yang tidak mengandung suap, ya nggak ada masalah. Ya, ini kalau gratifikasi yang mengandung suap ini gimana nih? Seperti apa nih Bang Sayuti? Kepada pegawai negeri sipil, kepada penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara maupun pegawai negeri sipil itu kan mereka menerima gaji. Artinya ada hal-hal yang memang telah diberikan oleh negara. Contohnya kita memang misalnya melakukan perjalanan dinas, kemudian memang ada honor pemberian ini. Kemudian ketika kita jalan menerima kembali, ini kan menyalahi aturan. Kemudian misalnya orang berobat, berobat ke puskesmas oleh dokter yang memang ada BPJS, yang ketika berobat itu pada dasarnya memang ditanggung oleh negara biayanya tersebut. Tetapi oleh pelaku oknum, saya bilang enggak, ini ya oknum, kemudian dia masih meminta atau dia masih menerima. Nah, ini yang dikhawatirkan, yang tidak boleh, yang mengandung suap. Takut menghilangkan apa tadi Bang? Menghilangkan salah dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan. Ini ketika terjadi di kepemerintahan. Iya. Nah, kalau di masyarakat bagaimana? Masyarakat banyak terjadi sebagai pemberi. Katakanlah misalnya dia mau melakukan pengurusan. Kemudian ada nomor antrian. Kemudian karena harusnya dia mungkin urutannya harusnya dia nomor 5 karena dia memberi supaya dimajukan nomor antriannya. Ini kan mengganggu, artinya ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan. Yang seharusnya memang di nomor 5, kalau pas sudah memberikan sesuatu dia menjadi nomor 2. Iya, nomor 2 atau nomor 1. Ya, ini artinya yang dimaksud atau seharusnya dia tidak memenuhi syarat. Tetapi karena dia memberi akhirnya dia hilang, tidak terlihat bahwa dia tidak memenuhi syarat. Nah, kita berbicara terkait dengan selaku Bang Sayuti ini di inspektorat nih Bang ya. Fungsi dari inspektor itu sendiri apa saja nih Bang Sayuti terkait dengan hal-hal seperti ini? Karena saya juga memang sebenarnya dari inspektorat, saya pengawas muda urusan pemerintahan daerah, PPOPD, dan juga saya penyuluh anti korupsi dari KPK. Nah, kalau dalam pelaksanaan tugas, kami inspektorat itu melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan, bantu bupati dalam ranah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Kalau dalam PPOPD itu urusan yang kongruen, artinya urusan yang memang dalam urusan pemerintahan daerah. Karena ada beberapa urusan umum seperti pertahanan keamanan, kemudian agama itu bukan urusan kongruen, itu bukan dalam ranah kami. Tetapi kalau dalam urusan pengawasan misalnya OPD, kemudian desa, itu kita punya tugas melakukan pengawasan. Baik Bang Sayuti, ini pembinaan ini dalam bentuk apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Bang Sayuti selaku PPUD ini? Iya,
Gini, inspektorat itu kan pengawasan dan pembinaan. Tetapi kalau konsep yang lama itu inspektorat, inspektorat ini kita sudah lebih berbenah dari dahulu. Kita lebih fokus ke pembinaan. Kalau dulu image-nya kita selalu inspektorat itu ngawasin. Kita sekarang lebih banyak bergeraknya di pembinaan. Jadi katakanlah kalau dia pengawasan itu 30%, kemudian 30%-nya kita pembinaan. Jadi misalnya dalam melakukan pengawasan kita menemukan hal-hal yang katakanlah melanggar. Nah, di sini kita bina mereka. Kita kasih mereka pengetahuan. Dan itu kenapa selain sebagai pengawas, saya juga ikut dalam penyuluh anti korupsi. Jadi di situ biar peran saya mengasih penyuluhan itu lebih mengena. Jadi kita fokus total inspektorat itu fokus ke pembinaan. Baik, sejauh ini yang diberikan pembinaan ini subjeknya siapa saja nih Bang Sayuti? Ya, kita sebenarnya selaku penyuluhan, kalau penyuluh kita sudah berapa kali melakukan penyuluhan. Tetapi kalau dalam unsur pengerjaan kita lihat apa yang menjadi tugas penugasan. Misalnya kita setiap bulan atau setiap minggu, sebenarnya hampir setiap hari ya, kita selaku mendapat penugasan. Katakanlah kita saat ini kita melakukan penugasan ke desa, kemudian kita melakukan ada penugasan ke OPD. Nah, di sini kita melihat mereka bagaimana melaksanakan dana desa. Nah, di situ kita membina mereka. Sebenarnya ada di penyuluh itu ada desa yang jadi prioritas untuk desa anti korupsi. Di Lampung sudah ada beberapa Desa Hanura salah satunya ya. Iya, kalau di Lampung Desa Hanura. Kita ada desa jadi percontohan anti korupsi yang kemarin artinya di KPK pun sudah sampai. Ya, mudah-mudahan Waikanan juga ada nanti juga. Nah, artinya gini Bang Sayuti ya, sejauh ini pembinaan yang dilakukan oleh pihak dari inspektorat yaitu terutama subjeknya di aparatur kampung ya, terutama aparatur desa dan lain sebagainya. Terutama ini terkait dengan pengelolaan dana desa. Nah, sejauh ini apa sih yang menjadi kendala dari aparatur kampung ini yang hasil pembinaan ini, Bang? Begini ya. Sebenarnya kalau kampung itu kan sebenarnya mereka bukan orang yang ahli dalam melakukan pembangunan. Betul. Dari SDM-nya ya. Saya kalau dana desa ini agak sedikit unik. Jadi mereka diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana desa, mengelola pembangunan. Pada dasarnya mereka bukan orang yang ahli dalam bidang pengelolaan dana pembangunan. Nah, ini yang harus sebenarnya aparatur hukum maupun masyarakat melihatnya secara rinci. Beda kalau misalnya orang katakanlah CP proyek ya, yang dia memang berkompeten di situ, yang memang punya sertifikasinya. Tapi kalau desa, dia kan sebenarnya bukan orang yang ahli di pembangunan, tapi karena rasa ingin membangun daerahnya, dia jalankan itu. Nah, jadi itu bisa mereka salah dalam melakukan pelaksanaan, tapi bukan berarti dari ada nawa itu, tapi mereka salah. Misalnya mereka dalam manajemen pelaporan, SPJ-nya, kemudian mereka teknis yang sebenarnya gimana sih, yang murahnya gimana, kemudian seharusnya aturan itu karena mereka tidak tahu ya, kewajaran lah ya. Iya. Nah, tapi kan sejauh ini pemerintah daerah selalu mengadakan bintek nih Bang, bintek terhadap aparatur kampung terkait dengan pengelolaan dana desa. Nah, menurut Abang gimana ini? Ya memang selalu namanya manusia, artinya kita selalu memberi ini ya, tapi kalau kita sama aja kayak bilang penyuluh, walaupun saudara melakukan penyuluhan masih ada orang yang ini nggak nyambung ya. Iya, tetap masih ada. Ceramah setiap Jumat kita, kalau orang penceramah di masjid itu setiap Jumat dia menyampaikan. Tapi banyak juga yang nggak sholat. Benar, Jadi analogi Pak Abang Sayuti ke situ ya. Tapi kita tetap berusaha, tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Artinya sumber daya manusia kita khususnya di aparatur kampung ini mungkin perlu ditingkatkan. Karena sekarang ini kalau untuk tingkat aparaturnya itu minimal SMA ya. Artinya kita sudah ada mulai peningkatan ini. Sedangkan kepala kampungnya masih bisa minimal SMP. Nah,
Menurut Bang Sayuti bagaimana ini kebijakan seperti ini untuk mengelola apa yang disampaikan Bang Sayuti sehingga tidak terjadi kesalahan lagi nih? Itu ranah baik SMA, SMP itu kan ranahnya di pengambil keputusan. Iya. Jadi kita tidak masuk ke ranah. Kalau kami itu kan ketika melakukan penulisan menyandingkan antara kriteria dengan kondisi. Jadi kalau memang kriterianya menyatakannya seperti itu, kondisinya seperti itu, berarti itu tidak kita ada harus masalah. terima lah ya. Iya, tetapi yang kita ini kan misalnya aparaturnya misalnya harus SMA, tapi ternyata kita temui yang SD itu di luar kriteria. Iya. Tapi kalau kenapa SMA, SD, SMP yang kepala kampung ini aparatur itu bukan ranahnya inspektorat. Itu pengambil kebijakan. Iya. Oke. Nah, artinya Bang Sayuti selama ini dua jenis ya pekerjaannya, pembinaan dan pengawasan. Nah, sejauh ini pengawasannya sudah di mana ini? Pengawasan. Pengawasan kita mengacu kepada PKPT. Oke. Jadi program kerja pengawasan tahunan. Jadi pengawasan itu kita OPD kita sekitar kurang lebih 34 OPD, kemudian kampung kita kalau tidak salah 224. Kita desa 224 ya. 24 kampung. 224 kampung, ada kelurahan. Yang 3-nya kelurahan berarti ya. Iya, kita ada kelurahan. 227 kan. Jadi cakupan wilayah pengawasan kita sangat luas. Kemudian jumlah pengawas kita juga sedikit. terbatas. Oke, ada berapa sih Bang pengawas kita di Waikanan ini? PPUD-nya? PPUD ada 10. Ada 10. Ada 10, kemudian ada auditor jumlahnya lupa saya jadi tapi lebih banyak. Iya. Nah, jadi ada keterbatasan, tetapi kita setiap hari kita melakukan pengawasan. Bahkan kita di website kita sebenarnya kita buat pengaduan. Jadi sebenarnya masyarakat kalau mengadu ke inspektorat, dia bisa datang ke inspektorat, bisa juga melalui website. Di acara kita sekarang ini juga bisa, Bang Sayuti. Jadi masyarakat ada yang lagi mendengar ya. Iya, silakan. Bisa kalau mereka mau mengajukan pengaduan, kita terbuka. Ya, jadi bagi pendengar kita yang mungkin punya keluhan ingin disampaikan dengan inspektorat, ini sudah ada narasumber kita langsung ini PPUD-nya. Ya, silakan di 0723476167. Baik Bang Sayuti, sebelum kita break ini subjek hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 itu ini siapa saja nih Bang Sayuti? Menurut yang bahan yang kami peroleh ini dari Bang Palahuddin. Subjek semuanya sebenarnya masyarakat, tetapi di situ kena lebih fokusnya gratifikasi dan suap. Itu kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu ya seperti gubernur, bupati, kemudian camat, kemudian bendahara. Atau lain-lain, itu ada penyelenggaraan pejabat negara lain-lain. Jadi sebenarnya yang dia mempunyai kewenangan di dalam penyelenggaraan negara itu subjeknya. Arti kalau dia tidak mempunyai kewenangan tidak termasuk tidak ketika diberikan sesuatu dia tidak dinyatakan seperti gratifikasi dong Bang. Semuanya gratifikasi, tapi gratifikasi yang diduga suap. Oh iya, diduga suap. Kalau dia suap. Memiliki jabatan ya. Ya katakanlah kalau dia tukang ojek, dia memang menerima ongkos ojeknya, ya kita nggak bisa disebut gratifikasi yang mengandung suap, karena dia memang hak dia menerima bayaran kan? Ya. Ya, tapi yang nggak bisa itu kan ketika seorang pejabat negara yang memang dia fungsinya itu, dia mendapat gaji itu, dia mendapat tunjangan itu, kemudian dia menerima yang tidak semestinya. Yang di luar ketentuan. Ya, ketentuan, peraturan, perundang-undangan dan lain-lain. Oke. Baik pendengar, sepertinya berbincang-bincang kita semakin menarik. Kembali saya ajak Anda untuk bergabung di nomor telepon 072347